Baik, dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, alhamdulillah sore ini Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya, gak hanya sekarang hari ini, tapi hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Diberikan pertolongan untuk ingat ya, bangun tidur ingat ya, alhamdulillah, langsung ingat Allah, alhamdulillah ya. Nggak ingat bangun tidur, waduh hari ini ada ini ya. Tapi pertama kali yang diingat alhamdulillah ya. Alhamdulillah ingat Allah ya. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk nambah sangu, untuk berbuat baik ya. Selanjutnya baru berpikir tentang tugas-tugas yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah praktek tentang bagaimana mengkafani. Mestinya kemarin langsung ganti ibu-ibu yang praktek. Coba langsung ibu seret cepat gitu. Langsung lanjut pelajaran. Tapi insya Allah sudah tergambar ya, gampang tinggal kainnya diletakkan di bawah ya, jadi dua seperti ini. Ini ada dua kain begini ya. Kemudian setelah kain dasar nanti jilbabnya, kemudian pakaian dalamnya kalau ada yang buat celana dalam itu, kemudian blus, jilbab, sudah gitu aja ya. Kemudian nanti ditutup dan diikat. Tinggal berani kuat tatak bahasa kita ya, tatak atau tidak. Kadang walaupun orang dekat kita itu nggak tatak melihat di saat seperti itu ya. Taib. Sebelum kita lanjutkan, kita niat dulu, niat belajar. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita niat belajar menghidupkan syariat Islam dan menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut di halaman 318 ya. Berapa? 320. Ya. 320 ya. Sholat untuk jenazah anak kecil belum?
318 ya. Ya. Halaman 318, nggih. Ini tentang sholat untuk jenazah anak kecil dan janin yang gugur, nggih. Sholat jenazah untuk anak kecil dan janin yang gugur. Ini kalau kita baca satu persatu panjang waktunya ini, ya. Jadi intinya di sini, ya, anak kecil itu ada yang kriteria anak kecil, ya, bukan janin, ya. Ada janin, ada anak kecil, nggih. Kalau janin, ada janin yang kurang dari 4 bulan, ada yang lewat 4 bulan. Kalau sudah anak kecil sudah berarti sudah lahir, ya, sudah terlahir. Jadi permasalahannya di sini ada janin dan ada anak kecil. Kalau anak kecil berarti dia sudah terlahir, nggih. Kalau sudah terlahir berarti dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya. Jadi lengkap seperti kita memperlakukan orang dewasa, ya. Kalau itu sudah terlahir, terdengar suaranya, oe nangis gitu, ya, maka kita perlakukan seperti orang dewasa, ya. Tapi kalau yang keguguran, meninggal keguguran, ya, atau meninggal dalam perut, seperti itu, maka di situ ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu disolatkan, ya, tidak perlu disolatkan, ya, dimandikan, dikafankan, kemudian langsung dikuburkan, ya. Kalau itu meninggalnya dalam perut, ya, anak kecil tapi meninggalnya di dalam perut, ya. Tapi kalau sudah keluar nangis, nah, maka diperlakukan seperti orang dewasa, ya. Tapi kalau mau disolatkan juga tidak apa-apa, ya. Kemudian sekarang kalau bayi yang di bawah 4 bulan yang belum bernyawa, ya, gimana itu? Janin yang belum bernyawa, maka langsung dikuburkan, ya, tidak pakai dikafankan dan juga tidak dikuburkan, tidak dimandikan, kan masih kecil, dibungkus. Boleh boleh. Ini nanti ada bab sebaiknya sunnahnya itu kita makamkan di mana, itu ada. Ini di bab selanjutnya, nggih. Untuk penguburan itu sebaiknya di mana nanti ada, ya, ada diterangkan. Ini masalah pertama dulu. Nah, apakah dimandikan, disolatkan seperti itu atau tidak, nggih. Jadi adapun bayi atau janin, ini paragraf yang kedua, ya. Kalau anak kecil, ya, tadi kita semuanya sepakat kalau anak kecil dia diperlakukan seperti orang dewasa. Tapi kalau bayi, pada paragraf kedua ini, bayi atau janin yang gugur, maka jika dia berusia 4 bulan atau lebih, nah, 4 bulan atau lebih berarti sudah bernyawa, nggih, maka dimandikan dan disolatkan karena dia adalah makhluk bernyawa, sudah ditiupkan ruh kepadanya, ya. Sedangkan apabila bayi atau janin itu belum berumur 4 bulan, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, namun langsung dibungkus dengan kain kecil dan dimakamkan. Nah, ya, tetap dibungkus, ya, tetap dikafani, ya. Tiada perselisihan pendapat di antara jumhur ulama ahli fikih, ya. Jadi saya ulangi lagi, nggih. Ini modelnya seperti ini. Kalau anak kecil sama dengan orang dewasa, ya. Tapi kalau janin ada di bawah 4 bulan, ada 4 bulan ke atas, ya. Kalau di bawah 4 bulan, di sini dikatakan tidak dimandikan, ya, tidak dimandikan plus tidak disolatkan, tetap dikafankan. Tapi ada pendapat ulama lain itu ini boleh langsung dimakamkan tanpa dikafani juga, ya. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, langsung ditaruh. Tapi kita nggak mungkin seperti itu, ya. Kong ari-ari aja dibungkus rapi, apalagi seperti ini. Jadi tidak dimandikan
dimandikan tidak disolatkan juga kalau di bawah 4 bulan. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tapi kalau 4 bulan ke atas, ini tetap dimandikan dan ya, semuanya ya sama diperlakukan, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Solat, kafan, mandi. Kalau ini mandi tidak dimandikan, tidak disolatkan ya. Kan? Karena itu tidak disebutkan tidak dimandikan, tidak disolatkan, terus dikafankannya nggak disebutkan kan di dalam buku ini ya. Karena itu di beberapa fatwa ulama itu tanpa dikafankan juga ya. Tapi kalau dikafankan juga tidak apa-apa, seperti tadi ya, hari-hari aja kita kafankan. Jadi ada 2 kondisi ini untuk anak kecil dan janin. Ada pertanyaan tentang anak kecil? Nah ya. Jadi terus tadi juga ya, ada kalau masalah fikih itu ada beberapa perbedaan mesti ya. Kalau di sini disebutkan anak kecil yang 4 bulan ke atas, maka dimandikan, dikafankan, disolatkan juga ya. Itu kalau ada tanda-tanda kehidupan ketika terlahir ya. Kan kadang misalnya 5 bulan lahir, itu kan sudah lengkap dan kadang bersuara juga gitu, gitu. Nah, kalau seperti itu disolatkan ya. Tapi kalau sudah meninggal di dalam perut atau ketika lahir ya 4 bulan 5 bulan ya, maka tanpa disolatkan ya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian tadi ada permasalahan apa? Oh, janin kalau ada di dalam perut ibunya gimana? Seorang ibu meninggal dalam keadaan 9 bulan gitu ya. Kan ada kemungkinan janinnya masih hidup ya. Ada kemungkinan masih hidup, ada kemungkinan sudah meninggal ya. Kalau dalam keadaan seperti itu harus mendatangkan ahli ya, entah dengan dokter atau bidan atau dukun bayi yang mendeteksi ya. Kalau memang diyakini yang ada di dalam perut itu masih hidup, maka harus dioperasi ya, harus dikeluarkan. Bahkan kalau sudah dikubur seorang yang sedang hamil itu ya, kalau kan baru ingat itu kan hamil ya, gimana kalau masih hidup? Nah, itu boleh dibuka lagi ya, dan dilihat apakah masih hidup atau mati janinnya itu ya. Kalau sudah dipastikan, karena itu kalau orang hamil meninggal itu harus dipastikan dulu yang ada di dalam perutnya itu sudah meninggal atau belum ya, baru dimandikan dan seterusnya ya. Selanjutnya halaman 319. Apakah orang yang bunuh diri itu disolatkan ya? Ini juga ada 2 pendapat nggih. Ada 2 pendapat ya. Kalau di sini disebutkan, kita baca, boleh dibaca, saya baca sendiri nggih. Saya baca sendiri. Orang yang membunuh dirinya sendiri dihukumi sebagai orang Islam secara lahiriah ya, dia tetap Islam menurut yang paling sahih dari 2 pendapat ulama ya. Berarti ada 2 pendapat nanti, sehingga tidak mengapa disolatkan ya. Jadi secara zahir dia tetap muslim, jadi tidak apa-apa jika tetap disolatkan ya. Akan tetapi jika para imam dan orang-orang utama yang dijadikan contoh teladan itu tidak ikut mensolatkannya sebagai bentuk hardikan terhadap orang yang semisal dengan orang yang mati bunuh diri tadi, maka itu baik ya. Jadi kalau nggak disolatkan juga nggak apa-apa, disolatkan juga nggak apa-apa ya. Ada 2 pendapat ya, orang mati bunuh diri itu. Kenapa? Karena secara zahir dia tetap muslim, tapi dia telah melakukan dosa besar, salahnya itu aja ya. Tidak mensolatkannya itu kenapa? Karena ya untuk menghardik atau ini hukumannya, hukuman dunia. Di antara hukuman dunia itu nggak ada yang mau mendoakan orang berbuat dosa besar gitu ya. Sebagaimana Nabi yang tidak mau mensolatkan orang yang mati bunuh diri ya. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, kalian solatkan dia
Ini ya. Ini pendapat yang dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan para imam lainnya. Madhab Maliki dan madhab, ya, kalau Imam Ahmad berarti Ahmad bin Hambal. Ya. Selain itu di sini tidak disebutkan, tapi para imam lainnya, ya, berarti boleh, ya, boleh disolatkan, ya, boleh disolatkan. Tapi kalau Imam Malik dan Ahmad bin Hambal, beliau memang sedikit keras, ya, terhadap orang yang pelaku dosa besar, maka tidak boleh disolatkan. Kenapa? Ya, orang lainnya yang termasuk dalam cakupan hukum ini adalah para pemaksiat, ya, orang-orang yang melakukan dosa besar seperti atau serta pelaku bid'ah yang tidak menjadi kufur dengan bid'ah mereka. Jadi orang bunuh diri itu dihukumi seperti orang-orang yang melakukan dosa besar, ya. Seperti apa? Suka membunuh, kemudian terlibat atau pecandu narkotika, itu kan dosa besar juga, ya. Minum khamr termasuk kategori khamr, ya, minum khamr, ya. Kemudian pelaku zina, ya, melakukan dosa-dosa besar, ya. Itu sama dengan bunuh diri, ya. Sama dengan orang yang melakukan bunuh diri. Jadi ada yang nggak mau mensolatkan kan, orang model kayak gitu, aduh, kok mau mendoakan, ya, tambah seneng mereka meninggal, ya, nggak mau mendoakan tambah seneng, ya. Tapi kalau mau mendoakan, mensolatkan juga tidak apa-apa, ya. Jadi di sini tidak apa-apa mensolatkan orang yang meninggal bunuh diri. Ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau madhab Malik dan Ahmad itu mereka nggak mau mensolatkan. Ya. Tapi kalau disolatkan juga tidak apa-apa. Ya. Ya. Kan memang sunnahnya kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita dapat musibah, ya, itu berarti yang dapat musibah itu kan keluarganya. Dia bilang alhamdulillah itu karena dia dapat karunia. Menurut dia karunia bukan musibah. Jadi dia bilang alhamdulillah. Kan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi siapa yang dapat musibah kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, disunahkan mengatakan itu, dapat musibah. Tapi kalau dapat karunia bilang alhamdulillah. Jadi hitungannya dia bukan dapat musibah tapi dapat karunia, ya. Allah alam, gitu. Jadi mudah-mudahan, ya, ketidakhadirannya kita, ketidakadanya kita atau wafatnya kita itu bukan menjadi karunia bagi orang lain, ya. Ya. Nah, jadi ada syair Arab itu, jadilah seseorang yang ketika terlahir itu semuanya pada tertawa dan ketika kita meninggal semuanya menangis, ya. Jadilah orang yang seperti itu, ya. Selanjutnya, sholat untuk orang yang mati syahid di medan perang, ya. Ini juga nanti ada beberapa pendapat, ya. Monggo Mbak Erni dibaca. Sudah disampaikan terdahulu pada hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dikuburkannya orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud bersama darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Oke, sampai di sini, ya, orang yang mati dalam medan perang itu tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Oke, terus? Akan tetapi dikuburkan pada hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW mensolatkan orang-orang mati syahid pada perang Uhud sesudah berselang waktu 8 tahun, sebagaimana beliau mensolatkan jenazah lainnya, bagaikan orang yang mengucapkan salam perpisahan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati. Ya, ini akan tetapi ini berbeda dengan pendapat paragraf tadi yang pertama, ya. Yang pertama tadi dikatakan nggak disolatkan, ya. Tapi pada paragraf ini Rasulullah solatkan enggak? Mensolatkan, ya. Tapi setelah lewat 8 tahun, ya. Jadi setelah lewat 8 tahun diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir ini Rasulullah ke pemakaman Uhud, ya. Kemudian
sholat jenazah untuk mereka, ya. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama nanti, ya. Sebagian mengatakan itu Rasulullah nggak sholat jenazah di situ, tapi berdoa secara umum, ya. Karena Rasulullah sudah nggak dilakukan oleh Rasulullah di perang-perang lain, enggak. Hanya riwayatnya itu perang Uhud. Padahal setelah itu kan banyak perang, ya. Ada perang Hunain, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab dan lain-lain, ya. Nah, di perang-perang itu Rasulullah enggak sholat jenazah. Terus yang diriwayatkan hanya perang Uhud saja. Karena itu pendapat yang rojih, ya, pendapat yang rojih itu yang kuat gitu ya. Pada hakikatnya tidak disolatkan orang yang meninggal di dalam perang, ya. Dan ini maksudnya mensolatkan hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir itu adalah mendoakan, ya. Mendoakan sebagaimana ketika orang meninggal itu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Karena sholat artinya itu apa? Doa, ya. Jadi ada yang berpendapat disolatkan tadi, ya, seperti saat perang Uhud, ya. Ada yang tidak sama sekali, tidak perlu disolatkan, ya. Selanjutnya salat ghaib. Okay. Salat ghaib, napa salat ghaib itu, Bu? Salat jenazah untuk jenazah yang tidak ada di depan kita, ya. Salat jenazah yang mana jenazahnya itu tidak di depan kita, ya. Gimana hukumnya salat ghaib? Ya. Saya bacakan nggih. Karena di situ tidak ada speakernya, tidak terdengar, kurang jelas. Ya. Oke. Iya, apa-apa. Untuk ini saya bacakan biar cepat nggih. Salat ghaib, ya. Salat ghaib diperkenankan pula mensolatkan mayat yang tidak ada di tempat. Namanya ini salat ghaib, ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi menyampaikan berita kematian Raja Najasyi, ya, pada hari kematiannya. Lalu beliau berangkat bersama para sahabat menuju tempat sholat. Lantas beliau membariskan para sahabat pada shaf. Lalu beliau bertakbir 4 kali. Ya, ini disyariatkannya sholat ghaib itu ini, ya, di saat Raja Najasyi di Afrika, ya, di mana Rasulullah hijrah pertama kali ke sana, ya. Karena beliau beriman, kemudian meninggal. Dengar kabar Raja Najasyi itu meninggal, Rasulullah mensolatkan beliau, ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan sholat jenazah itu dilakukan ketika di daerah orang yang meninggal itu tidak ada yang mensolatkan, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ya. Kalau sudah ada yang mensolatkan, yang lainnya tidak perlu, ya. Itu hukum awalnya, ya. Akan tetapi sekarang kan tidak, ya. Kadang ada yang meninggal mungkin ada saudaranya yang meninggal di Mekah, ya. Kemudian yang di Indonesia ikut sholat jenazah. Walaupun di Mekah di sana sudah banyak yang mensolatkan dan mendoakan, tapi nggak tenang, nggak enak kalau nggak mensolatkan juga di Indonesia, ya. Itu juga tidak apa-apa. Kalau di dalam buku ini kan disebutkan, ya. Coba paragraf ketiga dibaca Mbak Erni, ya. Nggih, Bu. Nggak ada absennya ini. Nggak apa Ibu, nggih. Paragraf ketiga, Bu. Tiada satu pun riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat gaib kecuali untuk Raja Najasyi, karena dia mati di antara orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang membiasakan mengerjakan sholat. Andai kata di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, dapat dipastikan dia belum mengetahui bagaimana cara mengerjakan sholat jenazah sama sekali. Ya, ya. Jadi kenapa Nabi mensolatkan gaib di sini? Karena diyakini Raja Najasyi itu hidup di antara orang-orang musyrik yang nggak ada yang mensolatkan. Karena itu Nabi di Madinah mensolatkan bersama dengan para sahabat, ya. Siapa Raja Najasyi itu, ya? Raja Najasyi
penguasa kerajaan Aksum yang memerintah dari tahun 614 sampai 630 Masehi, ya, Masehi, ya. Di sini disebutkan Raja Najasyi itu adalah raja yang tak pernah berbuat zalim, ya. Beliau ayahnya dibunuh oleh para pemimpin negeri Habasyah. Ini ya yang pertama Rasulullah hijrah itu ke negeri Habasyah, ya. Dan di situ dizalimi, ya. Kemudian ada raja yang baik yang namanya Raja Najasyi ini yang menolongnya, ya. Sebagian ada yang masih tetap di sana, sebagian ada yang balik ke Madinah, ya. Ini nanti bercerita tentang Raja Najasyi ini kalau kita itu, ya. Ceritanya bagus sekali, ya. Tentang Raja Najasyi ini, ya. Tapi lanjut dulu, nggih. Salat jenazah pada waktu yang dilarang mengerjakan salat. Ya. Jadi intinya kalau kita salat gaib itu boleh, nggih, boleh. Jika jenazah tersebut tidak ada di depan kita. Kalau di beberapa kitab itu disebutkan masafata qasrin. Masafata qasrin itu sekiranya di situ jaraknya itu kita boleh sholat qasar, ya. Sini ke 84 kilo kira-kira, ya, ke Surabaya, ya. Jenazahnya di Surabaya. Tapi kalau jenazahnya di Singosari itu nggak perlu, ya. Nggak perlu, bukan nggak boleh tapi nggak perlu gitu, ya. Tapi kadang kan kita, ya Allah pengen sekali mensolatkan, ya, tapi belum bisa ke sana, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya itu kalau di syariat yang sebenarnya itu adalah sholat jenazah itu di depan jenazahnya, ya. Kalau tidak ada berarti kalau itu jenazahnya jauh dari kita, sekiranya diperbolehkan sholat qasar, ya. Jaraknya berapa? 84 kilometer. Ya, sini ke Surabaya. Kalau jenazahnya di sana atau di Malang Selatan itu, ya, udah 84 kilo. Itu boleh kita misalnya nggak sempat ke sana, sebelum dikuburkan kita sholat jenazah, ya. Kemudian selanjutnya tadi ada saya baca sholat jenazah itu apa ada batasannya, ya. Sholat gaib, ya. Oh ini, ya. Sholat gaib itu apa ada batasannya? Apa langsung ketika jenazah itu meninggal, atau misalnya kalau kita baru dengar kabarnya itu setelah dikuburkan, apa boleh? Nah, ya. Nah, di situ disebutkan boleh, nggih. Boleh. Kalau di sini tidak ada pembahasannya, nggih. Tapi saya membaca di beberapa literatur, ya, ada kitab I'anatul Talibin, di situ disebut atau Fathul Mu'in, di situ disebutkan boleh, nggih. Boleh. Ketika kita baru dengar seseorang itu entah lewat 1 hari atau seperti hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir tadi, ya, itu sholat karena ada yang memahami itu adalah sholat beneran, ya, sholat beneran Allahu Akbar gitu. Ada yang memahami itu sholat doa, ya. Karena itu tadi ketika kita membahas tentang sholat untuk orang yang meninggal di medan perang, tadi ada 2 pendapat, ya. Ada yang mensolatkan sebagaimana Nabi ketika perang Uhud, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu Nabi tidak mensolatkan beneran, hanya mendoakan, ya. Karena itu ketika sholat gaib itu kan sholatnya kan sudah lewat waktu, ya, udah lewat 8 tahun, yang sama aja dengan sholat gaib, ya. Jadi di situ para ulama ada yang mengatakan boleh sholat gaib, nggak harus di waktu itu sekaligus, tapi boleh lewat waktu, ya. Lewat waktunya ini kapan saja boleh, ya. Ada fatwa ulama dari Saudi mengatakan seperti itu, ya. Perlu dibacakan ini, ya, mana tadi, sebentar. Ini, ya, salat jenazah. Aqwalul ulama fi as-salah 'alal ghaib. Pendapat para ulama tentang salat ghaib.
Ya, ada pertama, ma hukmu sholatil ghaib, apa hukum sholat ghaib? Ya, disebutkan ikhtalafa ahlul ilmi fi sholatil janazah alal ghaib. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang sholat ghaib. Fadhhab Syafi'i wa Ahmad, ya, Imam Syafi'i dan Ahmad berarti Ahmad bin Hambal, ya, mengatakan bahwa annaha masyru'ah, salat ghaib itu disyariatkan, ya. Sebagaimana dasarnya apa? Tadi Nabi mensolatkan Raja Najasyi di hari wafatnya beliau, ya. Kemudian pendapat kedua, dzahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah, ya, Imam Malik dan atau madhab Maliki dan madhab Hanafi itu mengatakan tidak disyariatkannya sholat ghaib, ya. Ini orang-orang besar, ya. Satu bilang iya, satu bilang tidak, ya. Terus posisi kita gimana? Mereka ahli ilmu, jadi kita itu tinggal tabi saja, ngikut saja, ya. Ya, jadi nggak perlu otot-ototan atau saling menyalahkan ketika saudara kita misalnya melakukan sholat ghaib dan kita nggak melakukan, nggak perlu sama ini bid'ah, Rasulullah nggak begitu, gitu, ya. Jadi kenapa? Ini mazhab 4 itu mereka, ya, berpendapat di situ, ya. Ada yang nggak apa-apa melakukan sholat ghaib, ada yang tidak, ya. Kemudian di sini juga disebutkan ar-rajih, pendapat yang paling rajih, anna salatal ghaib masyru'ah fi haqqi man mata bi ardin laisa fiha man yusalli alaihi. Saya baca cepat soalnya apa? Paling itu juga, ya, enggak paham. Jadi cukup tahu maknanya. Jadi ini salat ghaib itu masyru'ah disyariatkannya bi ardin laisa fiha man yusalli alaihi. Kalau di situ enggak ada orang yang mensolatkan. Jadi kalau sudah ada ya enggak perlu. Intinya begitu. Tapi kan kita nggak lega, ya, kalau itu famili kita atau orang yang kita kenal dan kita nggak mensolatkan, ya. Sudah, lanjut. Sholat jenazah pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat, ya, sholat jenazah. Monggo dibaca. Yang kelima, sudah diutarakan bahwa ada beberapa waktu yang orang dilarang mengerjakan sholat padanya, yakni saat terbitnya matahari, saat matahari tepat berada di atas kepala, dan saat tenggelamnya matahari. Ya. Tak ragu lagi bahwa berada di atas kepala dan saat tenggelamnya matahari. Salah. Larangan mana ini tadi? Larangan ini juga. Tak ragu lagi bahwa larangan ini juga mencakup sholat jenazah. Inilah yang dipahami oleh para sahabat. Suatu ketika sesosok jenazah diletakkan di baki sesudah sholat subuh. Maka Ibnu Umar berkata kepada keluarganya, kalian boleh mengerjakan sholat untuk jenazah kalian ini sekarang, atau kalian harus menunggu sampai matahari sudah tinggi. Akan tetapi apabila terjadi kondisi darurat untuk mengerjakan sholat atau jenazah pada waktu-waktu terlarang ini, maka hendaknya tetap dilakukan sholat. Ya, jadi sholat jenazah itu juga tidak diperbolehkan pada waktu yang diharamkan sholat. Ya, kapan diharamkan sholat? Ada 3 waktu, ya. Saat terbit matahari, saat tenggelam matahari, saat matahari tepat di atas kepala kita. Ya, kapan tepat di atas kepala kita? Coba kalau siang itu diukur, ya. Kalau itu matahari kita begini bayang-bayang, nggak ada bayang-bayangnya, ya. Artinya matahari tepat di atas kepala kita itu berarti nggak ada bayang-bayang lebih, ya. Coba kalau saya di sini ada bayang-bayangnya kan, Bu? Itu bayang-bayangnya di sini. Apa mataharinya di situ? Ibaratnya ini matahari. Kalau mataharinya di sini, kan nggak ada bayang-bayangnya. Kalau mataharinya di sini, bayang-bayangnya di sana. Jadi ya, ada 3 waktu ini yang nggak boleh kita mensolatkan jenazah, sebagaimana kita juga nggak boleh sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Kalau berapa? Tahiyatul masjid berarti ditunggu sejenak. Ditunggu sekiranya nggak pas matahari terbenam, ditunggu dulu.
atau kita nunggu di luar dulu, ya. Atau masuk tapi kita duduk dulu atau ditunggu sambil berdiri boleh, ya. Nunggu matahari tenggelam atau matahari terbit, ya. Nah ini ada jenazah tadi, ya. Usai sholat subuh ada jenazah dibawa ke masjid, maunya biar disolatkan. Apa kata sahabat Umar? Ya, ayo disolatkan sekarang. Ngomong sama keluarganya, kita solatkan sekarang atau nunggu matahari terbit. Ya, artinya apa? Sebelum matahari terbit itu nggak apa-apa sholat jenazah. Ya, tapi kalau pas matahari terbit nggak boleh. Nunggu setelah matahari terbit. Ini. Tapi kalau mendesak, ya, khawatir jenazahnya selak bau atau ada sesuatu, ya mungkin ya mungkin seperti jenazah, ya kemarin ada korban mutilasi gitu, ya, atau misalnya jenazah orang yang dibunuh dan disembunyikan baru seminggu ketemu terus dibawa pulang, pas dibawa pulang itu kan keluarga pengen mensolatkan, ya, atau dan lain-lain gitu, tapi lah kok pas maghrib gitu, ya, ini kalau ditaruh di dalam rumah itu juga bau, ya kan, tapi kita pengen mensolatkan gimana, ya, kalau kuat ya nggak apa-apa ditunggu kemudian disolatkan, ya, ditunggu disolatkan. Tapi kalau enggak, ya, kalau enggak kuat, ya pada saat itu juga disolatkan enggak apa-apa, di saat matahari tenggelam itu, okay. Jadi disolatkan pada saat yang diharamkan itu karena ada kondisi tertentu, ya, seperti tadi, ya, jenazah di samping rumah saya dulu ada, okay, ada seorang mbah itu ada rumah kosong besar itu punyanya pegawai pabrik semen Gresik, ya. Anaknya kuliah kedokteran di Malang, ya. Setelah anaknya lulus nikah, tinggal sama suaminya, rumah ini dihuni sama mbah ini aja. Mbah ini yang merawat anak ini dari kecil, ya, dan tinggal di situ sendirian, bukan keluarganya tapi sudah dianggap keluarga, tinggal di situ sendiri, ya. Baik orangnya itu, ya. Kalau sama saya juga, saya sakit itu dipijeti kalau main ke situ, karena beliau sendirian, jadi saya kadang main ke situ, kadang beliau ke rumah gitu, ya. Itu lama semua orang itu, mbah ini di mana ya gitu. Beliau ahli sedekah ke masjid, ya. Tiap dapat gaji itu mesti langsung dikasihkan ke masjid, dia cukup untuk kehidupannya karena belum punya anak, sampai belum berkeluarga sampai usia tua juga, ya. Jadi hidup sendirian. Kalau punya uang langsung, ya. Jadi di masjid itu paving dari beliau, ya, ini. Jadi masya Allah, ya, baiknya. Kalau ke rumah saya karena punya anak kecil-kecil gitu, ya, mesti bawa jajan, ya. Saya itu, ya Allah, saya sampai saat itu saya batin, mbah ini di mana ya? Kok lama nggak kelihatan gitu, ya. Terus lewat depan rumahnya itu, saya bau nggak enak gitu, ya. Ya Allah, cuma batin, ya Allah siapa buang bangkai kucing ini? Ya. Jadi nggak tahu, ya. Saya gini, sebelah mana sih bau kucing ini? Karena samping rumahnya itu tanah kosong, ya. Jadi ya kita ngiranya bau bangkai kucing gitu. Ternyata itu sudah lewat 6 hari. Keluarga sudah lewat 6 hari sampai hari ke-6, ya. Jadi sudah banyak ada beberapa meninggalnya dalam keadaan duduk di ruang tamu, dalam keadaan duduk, ya, masya Allah, ya. Jadi entah jam berapanya enggak tahu, ya. Jadi kira-kira 6 hari itu gimana keadaannya, ya. Kan ada ini sampai ya, sampai kita yang tetangganya seberang rumah, ya, seberang depan gini langsung, ya, samping sedikit gitu, ya. Itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena kadang biasanya main ke Gresik, kadang main ke anak angkatnya tadi yang dokter gitu, nggih. Jadi ya itu, ya. Nah, kadang kan keadaan seperti ini darurat, terus gimana kita mau mensolatkan sudah keadaan seperti ini gitu. Ya langsung disolatkan enggak apa-apa, ya. Misalnya selesai pengurusan jenazah itu pada saat yang diharamkan tetap kita sholatkan. Jadi ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus keluar dari kaidah. Seperti kaidah wajib sholat itu sambil berdiri. Ternyata sakit nggak bisa berdiri, ya duduk juga nggak bisa, ya tidur. Jadi ada pengecualian dan itulah agama Islam, ya, agama rahmah. Kalau ya pas misalnya melakukan perjalanan nggak ada makanan, adanya babi, kalau nggak makan itu, yes, ya itu. Atau makanan yang di situ mengandung nggak babi langsung,
entah minyaknya itu ada minyak babi atau apa gitulah ya. Entah misalnya kita ke negara mana, di situ bukan negara Islam, nggak ada makanan yang halal sama sekali misalnya, ya, mesti ada kandungan itunya. Ya, kan makanan haram sedikit itu tetap haram, ya, nggak banyak jadi haram nggak, tapi ada sedikit aja itu sudah haram. Ya, terus kita nggak makan, bekal kita juga sudah habis misalnya, ya nggak apa-apa, tapi seperlunya saja, nggak boleh banyak. Jadi halal dalam keadaan seperti itu. Seperti ini tadi juga, nggih. Lanjut, penguburan wanita yang meninggal. Ya. Bagaimana menguburkan wanita yang meninggal? Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sekalipun mayat orang kafir. Ya, orang kafir juga tetap wajib dikuburkan. Nggih. Tapi mungkin perlakuannya tidak seperti ketika kita menguburkan orang Islam, ya. Ketika kita menguburkan orang Islam kan ketika meletakkan itu sambil berkata, sambil berdoa. Apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, kan? Dengan nama Allah, ya, dan agama Islam. Ya. Bismillahi dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan dengan atau di atas agama Allah. Ya. Kita menguburkan ini karena agama Allah memerintahkan kita untuk itu. Ya. Ada bismillahnya, ya. Kalau orang kafir ya dalam hati aja, ya. Mungkin ada yang keluarganya non muslim gitu ya. Tapi kan kita dalam Islam bismillah wa ala millati Rasulillah itu doa sunnah, ya, nggak wajib. Jadi kalau misalnya kita berdoa ataupun tidak itu ya nggak apa-apa, ya. Selanjutnya, ya. Pasalnya Nabi pernah memerintahkan agar jasad orang-orang musyrik yang tewas terbunuh pada perang Badar dikuburkan. Ini kok ke perang Badar ini, ya. Belum selesai, ya. Selanjutnya, ini penguburan wanita yang meninggal dunia. Ini kok nggak nyambung kayaknya, ya. Isinya, ya. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sekalipun mayat orang kafir. Secara umum ini, ya, pasalnya Nabi memerintahkan agar jasad orang-orang musyrik yang tewas terbunuh pada perang Badar dikuburkan. Nggak nyambung dengan judulnya, ya. Penguburan wanita yang meninggal dunia. Kalau di beberapa buku, ya, saya membaca itu kalau wanita yang meninggal dunia mestinya dikuburkan oleh keluarganya sendiri. Ya, keluarganya sendiri, agar barangkali ada aib, ya, ada aurat yang terbuka itu masih diperbolehkan, ya. Tapi kalau orang lain itu nggak boleh, ya, melihat aurat orang lain. Tapi kalau masih family, ya, masih tidak apa-apa, ya, karena itu. Iya, ya, pas menguburkannya, pas masuk ke liang lahat, gitu. Jadi keluarganya sendiri. Kemudian di sini ada nggak? Nanti insya Allah akan dijelaskan di sini, ya, selanjutnya. Oh, ini ada, ya, orang-orang yang paling berhak memasukkan mayat wanita di kuburnya. Nah, ini, ya, ternyata isinya itu ada di belakang, ya. Isinya ada di belakang dari judul menguburkan mayat perempuan, ya, nggak langsung. Oke, ya Mbak, ya. Ya, penguburan wanita yang meninggal dunia. Setelah itulah kok membahas jenazah secara umum, ya. Terus sunnah menguburkan mayat di pekuburan. Tentang perempuannya di belakang nanti, Bu. Nggak urut, ya. Nah, selanjutnya sunnah menguburkan mayat di pekuburan. Nah, ini sunnahnya memang di pekuburan, Bu. Tapi kalau orang Madura kan enggak. Ada yang dari Madura kan kuburannya itu rata-rata di dekat rumahnya masing-masing, ya. Jadi tiap rumah itu punya kuburan samping rumahnya gitu, ya. Ya enggak apa-apa, tapi sunnahnya ini dikuburkan di memang tempat khusus pekuburan, ya. Kadang saya punya tetangga juga itu keluarga angkatan bersenjata, ya. Kuburannya itu di dalam rumah, ya, dalam rumah. Ya enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Tapi ini kan sunnah menguburkan mayat di pekuburan. Karena sesungguhnya Nabi SAW juga menguburkan mayat di pekuburan Baqi', ya. Jadi ada namanya Baqi', ya, tempat pekuburan khusus. Sebagaimana hadis mutawatir diriwayatkan melalui banyak jalan riwayat atau periwayatan yang menyatakan hal itu, dan tidak diriwayatkan dari
ini komanya nggak pas saya baca ya. Orang bacanya cepet-cepet, maunya langsung. Intinya begitu Bu. Sunnah menguburkan mayat di kuburan. Ini sunnahnya di situ. Tapi Nabi pun seperti itu ya. Istrinya, anaknya ya dikuburkan di Baqi'. Ya. Hanya Nabi saja yang dikuburkan di rumah, ya, di kamarnya. Ya. Kemudian beberapa para sahabat. Ya. Raudhah itu dulu kamar Nabi, ya, kamarnya Rasulullah. Enggak masjid. Kalau sekarang kan masuk masjid. Kenapa? Karena terjadi perluasan lokasi, banyak yang sholat ke sana. Ya, akhirnya diperluas sehingga Raudhah atau kamar Nabi itu masuk daerah masjid. Ya. Namun pada mulanya itu bukan masjid. Ya. Jadi di sampingnya kan rumahnya Rasulullah itu di samping masjid. Ya. Langsung saja Ibu, biar cepat. Kalau dibaca semuanya enggak selesai. Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan mayat. Nah, ini tadi ya, saat terbitnya matahari, saat matahari tepat berada di tengah, dan saat tenggelamnya. Kemudian nomor 2, menguburkan mayat pada malam hari tanpa adanya perkara yang mendesak. Nah, ini makruh ya, menguburkan mayat pada malam hari, makruh. Tapi di samping sisi itu sunnahnya disuruh mensegerakan walaupun malam hari. Ya, pernah kan ada hadis seperti itu ya. Kalau di sini dikatakan makruh. Tapi riwayat lain kapanpun kalau jenazah itu sudah siap ya nggak apa-apa dimakamkan. Ya. Kenapa di sini dikatakan makruh? Itu karena dikhawatirkan kalau tengah malam itu ya waktunya orang istirahat, kemudian nggak ada yang mensolatkan. Nah seperti itu. Ya, butuhnya kan ada yang mensolatkan. Ya, kenapa? Karena mensolatkan itu hukumnya juga fardu kifayah. Ya, kalau ada yang mensolatkan tapi cuma sedikit kan nggak enak juga. Ya, butuh banyak orang yang mendoakan. Karena ada hadis barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang dan mendoakan untuknya maka syufi'at lahu. Ya, salat itu bisa memberikan syafaat untuk orang tersebut. Ya, jadi gimana? Berarti 100 orang itu akan menjadi saksi untuk jenazah tadi. Ya, mendoakan orang tersebut. Oh, ini orang baik. Aku mendoakan orang itu, ya, mendoakan orang itu supaya mendapatkan ampunan. Kalaupun bukan orang baik, 100 orang itu mintakan ampunan untuk orang tersebut, insya Allah terima. Ya, jadi karena itu kemarin ya kita ketika bab sholat jenazah itu disunahkan memperbanyak shaf, ya. Dan syukur-syukur kalau di situ sampai 100 orang, ya. Kalau dalam hadis itu sampai mi'atu syakhsin, 100 orang, ya. Selanjutnya, ini berdasarkan hadis Jabir bahwasanya Nabi diberi kabar tentang seorang sahabat beliau yang meninggal dunia, kemudian dikafani dengan kain kafan yang kurang panjang, lalu dikuburkan pada waktu malam. Maka Nabi melarang mayat dikuburkan pada malam hari sampai dia disolatkan terlebih dahulu. Nah, ini kan khawatirnya tadi nggak ada yang mensolatkan ya. Tapi pada dasarnya ini makruh saja, bukan larangan, ya, bukan haram. Berarti boleh dimakamkan di malam hari. Ya. Tapi biasanya malam itu nunggu siang, nunggu banyak orang ikut mendoakan dulu ya. Kita ingat ya, ini yang perlu digarisbawahi adalah makruh, bukan haram. Ya. Artinya berarti boleh, ya, tetap boleh di malam hari. Karena dengan dikuburkannya di malam hari, nah ini ya kenapa makruh, dapat diduga bahwa pemakaman itu hanya akan dihadiri oleh sedikit orang yang mensolatkan mayatnya, sehingga penguburan jenazah pada malam hari dilarang hingga mayat itu disolatkan pada siang harinya. Ya, jadi ini untuk kemaslahatan jenazah saja. Ya, pada hakikatnya tetap boleh. Ya. Kenapa? Karena sunnah lain itu idza hadaratil janazah maka fa usri'u, ya, kita diperintahkan untuk bersegera menguburkan jenazah tersebut, ya. Itu sunnahnya bersegera menguburkan, ya. Jadi kalau malam hari juga tidak apa-apa. Ini bukan hadis yang bertentangan, tapi disesuaikan dengan kondisi, ya. Selanjutnya
jika terpaksa menguburkannya pada malam hari karena kekhawatiran terjadinya perubahan kondisi jasadnya disebabkan oleh panas atau sejenisnya, maka diperbolehkan menguburkan jenazah pada malam hari, walau harus menggunakan lampu dan turun ke liang lahat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memasukkan jenazah laki-laki ke liang kuburnya pada malam hari. Oh kan? Ya. Tadi nggak boleh, ini boleh. Memang begitu fikih itu ya. Fikih itu kita harus tahu realitanya. Ya, realitanya begini, ya nggak apa-apa. Hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan orang. Ya, jadi seperti masa iddah. Ya. Masa iddah ya berubah-ubah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu untuk diperbolehkan menikah lagi. Ya. Misalnya orang yang belum menopause, hukumnya beda dengan orang yang sudah menopause. Ya. Orang menopause itu berapa bulan? 3 bulan ya. 3 bulan orang yang menopause itu. Tapi kalau orang yang belum menopause itu 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Kenapa 3 kali suci 3 kali haid? Biar diketahui apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak ya. Selanjutnya ya. Bentuk kuburan. Ini bentuk kuburan. Yang pertama itu, ya, yang pertama disunahkan menggali kuburan yang dalam dan luas dan bagus. Ya. Dalam, luas dan bagus. Ya. Ini perkiraan 1,6 meter sampai 2 meteran ya, ke dalam. Ya. Kenapa? 1,6 terlalu dalam. Mungkin 1 aja. Iya. Iya. Ya. 1 meteran, ya, nggak pernah itu ya, nggak pernah menggali kita ya, diserahkan ke mereka aja, ya. Intinya itu diluaskan, ya. Ada yang 1 meter, saya ini 1,5, ya. Jadi ya cukupan segini. Jangan pernah ngelihat langsung Bu, ya. Kalau saya lihat itu ya memang kira-kira segini ini. Ya. Kalau cuma 1 meter segini, terlalu rendah. Berdiri gini. Oh, udah 1,5 lebih. Ini saya 1,5 ini. Oke, tadi saya sebutkan kira-kira 1,6. Nah, ya itu gimana? 1,6 meter sampai 2 meteran. Ya, 1 paling enggak minimal 1,6 tadi ya, 1,6 sampai 2 meteran ya. Jadi kalau kurang dari itu terlalu sempit ya. Kemudian yang kedua, boleh membuat liang berbentuk lahat atau syak, namun lahat lebih utama. Kenapa? Karena Nabi itu dikuburkan di lahat ya. Apa bedanya syak dan lahat ya? Syak itu artinya dari kata syaqqa yasyuqqu syaqqun, belah ya, belah tengah ya. Tapi kalau lahat itu samping ya. Jadi modelnya seperti ini misalnya tadi kuburan ya, yang kita gali segini. Maka di tengah-tengah sini itu akan digali sebagai tempat jenazahnya. Ya. Lebih dalam lagi ya. Ini mungkin 1,6 tadi. Nah, ini didalemin lagi sedikit sekiranya cukup untuk jenazah itu ya, di tengah-tengah ya. Terus nanti jenazahnya misalnya sana barat ya, sini jenazahnya di arah sini miring ke kanan ya. Di tengah-tengah sini ya. Ini namanya syakun asyakku ya. Yang satu bentuknya lahat. Kalau di sini karena kiblatnya sana ya. Ini mestinya miring sini ya. Ini ya, ya. Biar jenazahnya itu jelas miringnya. Sini miring hadap ke sana gitu. Atau bentuk lahat begini. Berarti mujurnya ke sana kan? Iya, ke sana. Mujurnya ke sana dan hadapnya ke kiblat. Ini tetap dihadapkan ke kiblat gini. Tapi kalau orang non muslim itu ada ya video orang yang meninggal sudah zaman dahulu kala gitu, orang Cina ya, sambil memegang perhiasan dan banyak barang-barangnya gitu ya. Itu ada digali dan semuanya masih utuh, diambil semuanya. Tuh kalau orang non muslim hadap ke atas biasa.
Ini ada ke sana ya. Kalau lahat itu di sini digali di bawahnya. Ini sudah ke bawah, terus sebelah sini digali. Ya, sebelah sininya. Karena barat di sana ya. Jadi ini misalnya lah liang, maka sebelah sininya ini digali sedikit, paling bawah ya, digali sedikit. Nah, di sini ya, lebih dalam, didalemin. Gimana gambarnya ini ya? Ke dalam sini atau ke dalam sini ya? Oh, ke dalam sini ya, Bu. Sini gitu. Jadi ini terus di sini di dalamnya. Di dalamnya enggak, intinya itu enggak di bawahnya sini pas. Nyamping. Ya, dilobangi ke samping. Dilobangi ke samping. Misalnya di sini gitu, Bu. Ini dilobangi ke sini. Dilobangi ke sini, terus nanti jenazahnya ditaruh di cepitan. Pasnya di sini. Kan ini misalnya segini. Atau enggak terlalu lebar sini ya, di sini. Pasnya gitu ya. Agak miring. Miring gini. Miring ya. Miring. Tapi miring begini terus nanti ya. Kalau modelnya seperti ini, nanti tinggal nutup kayu di sini, di papan. Ngasih papan di sini. Tapi kalau begini nanti bentuknya jadi miring. Rata-rata di Indonesia begitu. Ya. Kenapa? Untuk tanah yang padat itu biasanya pakai laket modelnya, ya di dalam ini. Ya. Tapi kalau di Arab, ya dibuat model kayak gini, jogrok. Tahu jogrok Bu? Ambles. Jadi biasanya mereka modelnya di tengah, pakai shortcut ini. Tapi kalau tanahnya padat itu pakai ke samping sini tadi, ya. Dimiringkan ke sana. Ya. Dan orang yang nanti selanjutnya ya. Selanjutnya sudah nggih? Ini ya, tentang bentuknya tadi. Terus kok tahu kalau Rasulullah itu dikuburkan dalam bentuk lahat ya. Jadi para sahabat itu menggali kuburan. Ketika menggali kuburan untuk Rasulullah ketika meninggal. Terus mereka berbeda pendapat. Ini dikuburkan dalam bentuk syakun atau lahat gitu. Ya karena Rasulullah itu pernah keduanya ini sama-sama dilakukan. Tapi untuk Rasulullah ini yang mana gitu. Ya. Akhirnya ya wis ada dua kelompok nggali kuburan itu. Terus mana yang lebih dulu itu yang kita peruntukkan untuk Rasulullah. Dan ternyata lahat itu yang selesai duluan. Padahal kan ya sama-sama sulit sih ya. Kan itu ya kayaknya lebih sulit nih soalnya ngesamping ya. Tapi itu selesai lebih dulu. Berarti ini menurut ijtihad para sahabat ini yang terbaik ya. Terbaik untuk Rasulullah dan juga terbaik untuk umatnya ya. Tapi bukan berarti enggak benar ketika model yang syakun itu ya. Lanjut siapakah yang memasukkan mayat perempuan ke liang lahat? Nah, ini tadi judul utamanya di depan nggih. Isinya di belakang. Ya. Kaum wanita tidak boleh menguburkan mayat perempuan. Nah, ini nggih. Kenapa? Belum sudah takut duluan ya. Nanti enggak kuat lagi juga ya. Enggak kuat badannya, juga enggak kuat rohaninya, masuk kuburan aja enggak takut ya. Ya. Apalagi mau megang aja lo takut, apalagi masuk dan megang jenazah takut ya. Karena itu di sini tidak boleh. Tapi kalau nggak ada laki-laki sama sekali ya nggak apa-apa ya. Ini kenapa disebutkan mengapa wanita tidak boleh menguburkan mayat wanita ya, karena tadi ya, karena perasaannya dan lain-lain itu yang maka tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang kedua, orang yang paling berhak memasukkan mayat wanita ke kuburnya. Ya, siapa? Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Pertama mahram-mahramnya. Berarti masih familinya ya, yang boleh memasukkan ya. Dan di sini diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab bertakbir 4 kali saat menyolatkan jenazah Zainab binti Jahsh. Kemudian dia mengirim utusan untuk menemui istri Rasulullah yang masih hidup untuk bertanya siapakah yang akan masukkan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini adalah istrinya Rasulullah yang ke-6 ya. Dia masih sepupunya Rasulullah ya, yang pernah dinikahi oleh Zaid bin Harisah ya.
Zaid itu kan anak angkatnya Rasulullah, ya. Setelah nikah dengan anak angkatnya, kemudian diceraikan, kemudian Nabi menikahinya sendiri, ya. Zainab ini, ya. Zainab itu kenapa kok cerai? Karena Zaid kan dulu budak, ya. Budak, kemudian menjadi anak angkat Rasulullah, jadi tidak selevel, ya. Zainab binti Jahash keluarga Rasulullah, tidak sekufu, ya. Zainab binti Jahash ini anaknya orang bangsawan, ya. Karena itu ya kadang menurut riwayat itu ya kalau nggak selevel gitu suka nyuruh-nyuruh apain gitulah, nggak sopan gitu ya, kurang sopan. Akhirnya ya wes lah, lebih baik diceraikan aja karena nggak sekufu gitu ya. Setelah itu dinikahi oleh Rasulullah, ya. Dan sebelumnya Zainab binti Jahash ini ketika tinggal di Mekah, ya, suaminya itu nggak mau masuk Islam, ya. Kan masih sepupuan Rasulullah, ya. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi suaminya nggak masuk Islam, beliau akhirnya ikut hijrah ke Madinah dan nikah dengan anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Haritsah tadi. Tapi dalam perjalanan ya begitu, ya. Akhirnya diceraikan dan kemudian Rasulullah yang menikahinya sendiri. Jaraknya lebih tua beliau daripada Rasulullah, bukan karena seneng gitu enggak, ya, tapi karena ingin melindungi, ya. Kan pertama dia sudah janda karena tadi ninggalin suaminya karena beda agama. Kemudian yang kedua, walaupun setelah nikah dengan anak angkatnya, itu Allah memberikan wahyu kepadanya untuk menikahi Zainab binti Jahash ini, ya, yang mana beliau itu adalah sepupunya sendiri, ya. Berapa? Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi, ya, 571 Masehi. Zainab binti Jahash lahir tahun 590. Oh, berarti lebih tua siapa? 590 Masehi. Lebih tua Rasulullah, ya. Oh, masih tua Rasulullah, ya. Jaraknya berapa tahun itu, ya? 20 tahun. Oh, masih muda berarti, ya. Saya kira iya, masih muda. Ya, tidak apa-apa. Dan ketika meninggal, nah itu ya, Umar nanya, ini siapa yang menguburkan? Orang-orang boleh masuk ke kamarnya ketika dia masih hidup, ya. Kemudian ya, ketika sahabat Umar tadi bertanya kepada istri-istri Rasulullah, siapa yang akan memasukkan Zainab ke kuburannya, ya, saat meninggal? Maka istri-istri Rasulullah tadi menjawab, orang-orang yang boleh masuk ke kamarnya ketika dia masih hidup. Yang masuk ke kamarnya Sayyidah Zainab itu siapa kira-kira? Keluarganya kan, nggak mungkin orang lain. Misalnya sampean di rumah gitu ya, ada orang lain masuk ke kamar sampean gitu, gimana rasanya? Ya. Walaupun izin loh ya, izin kan kayaknya jenengan nggak akan ngizinin, ya. Tak ambilin aja, perlu apa sih tak ambilin? Kecuali tukang, ya, kecuali tukang, nggak mungkin. Saya palu sendiri, sini alat-alatnya, ya. Selanjutnya adalah suaminya. Ya, suaminya, ya. Kalau famili kan biasanya kita izinkan, yang kedua suami boleh, ya. Ini diriwayatkan, ya, Rasulullah itu bilang kepada Sayyidah Aisyah, ya, andaikan engkau meninggal sebelumku, maka aku pengen menjadi orang yang menguburkanmu, ya, katanya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, ya. Jadi boleh suami menguburkan istrinya. Kemudian yang ketiga, diutamakan orang yang menguburkan mayat adalah orang yang tidak menyenggamai istrinya pada malam sebelum pemakaman, ya. Jadi ini diriwayatkan, ya, dari sahabat Anas, ya, Rasulullah itu bilang ketika siapanya meninggal ini, ya, ya, aku ikut menghadiri pemakaman putri Rasulullah, ya. Ini diriwayatkan oleh Anas, ya. Suatu ketika anaknya Rasulullah, ya, itu meninggal. Rasulullah nggak turun memakamkan, ya. Beliau nangis sedih dan tanya kepada orang sekelilingnya, siapa yang semalam nggak berhubungan suami istri, maka boleh turun menguburkan putri saya, ya. Jadi siapa yang nggak berhubungan suami istri semalam, ya. Jadi kalau dia berhubungan jangan, ya, jangan. Ini perlu diteliti nih. Walaupun sudah mandi besar, ya. Apalagi yang barusan, ya. Misalnya barusan berhubungan suami istri sudah mandi, walaupun sudah mandi, apalagi belum mandi,
terus ada penguburan ikut di situ. Ya. Ini perlu diteliti, ya. Apa hikmahnya, rahasianya? Napa? Kalau ikut enggak apa-apa, tapi di atas saja, enggak ikut masuk kuburan. Ini maksudnya yang ke liang lahat, ya. Yang ke liang lahat itu disunahkan bukan orang yang barusan berhubungan suami istri, ya. Karena itu kadang kan kalau kita haid takut masuk kuburan. Takut apa? Karena di kuburan itu mungkin ya ada makhluk-makhluk Allah yang lain gitu, kemudian bau sesuatu, mungkin orang yang masuk kuburan dalam keadaan haid dan tidak menjaga kebersihan, jadi diganggu nanti, ya. Dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau haid kita bersih, ingat Allah betul, ya enggak apa-apa, ya. Orang zaman dulu. Ya, mungkin ya. Ada kaitannya mungkin ya. Entah adabnya, entah ada sesuatu roh lain yang apa gitu ya. Ya mungkin itu juga nggak bisa memakamkan. Jadi perlu diteliti kenapa orang yang habis berhubungan itu nggak boleh ikut memakamkan, padahal kan sudah bersuci, sudah lewat semalam seperti itu, ya. Ini saya belum melakukan penelitian, ya. Ya. Tapi kan sunnah Rasulullah itu mesti punya rahasia, ya. Kenapa kita minum sambil duduk, kenapa tidur miring, ya, itu ada rahasianya, ya. Termasuk ini, ya. Di sini tidak disebutkan, ya. Mudah-mudahan suatu waktu ketemu, ya, hikmahnya. Kemudian ini ya, Ruqayyah juga putrinya Rasulullah, ya. Saat beliau wafat, beliau mengatakan, siapapun yang tadi malam menyenggamai istrinya janganlah masuk ke kuburannya, ya, nggak boleh, ya. Jadi yang memang benar-benar nggak ngapa-ngapain, ya, pokoknya tak korup ke Allah ini. Selanjutnya cara meletakkan mayat perempuan di dalam kuburan, ya. Ini kita lewati saja, nggih. Karena apa? Yang tugasnya meletakkan itu biasanya laki-laki tadi. Intinya apa? Masuk kemudian diletakkan di lahatnya atau di syaknya tadi, dimiringkan ke kanan, kemudian pipinya itu ditempelkan di tanah, ya. Dikasih bantalannya itu dari tanah. Nggak boleh kita bawain bantal yang hotel itu, ya. Jadi bantalnya dari tanah, pipinya ditempelkan, jadi dibuka kepalanya, ya, dibuka itunya, pipinya langsung ditempelkan ke tanahnya. Kemudian setelah itu dimiringkan kanan, ngadep kiblat, pipinya ditempelkan, kemudian kepalanya dibuka, diadzankan. Sebagian ulama itu ada yang mengadzankan, sebagian ada yang tidak mengadzankan, ya. Sebagian mengatakan adzan di kuburan itu bid'ah. Ya, sebagian ada yang mengadzankan, terserah, nggak apa-apa mau ikut pendapat yang mana, Jadi dibuka, yang sunnah itu yang pasti, yang sepakat semuanya itu pipinya ditempelkan di tanah, kemudian talinya dilepas semuanya, ya. Tapi bukan dibuka, cuma dilepas talinya aja, itu. Dan tadi pas meletakkan itu berdoa Bismillahi wa ala sunnati atau wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu dikuburkan. Di sini dikatakan dikuburkan pertama itu kita meletakkan 3 tanah, 3 tanah gini, ya. 3 tanah, disaurkan 3 tanah, 3 genggaman, ya. Sebagian ada yang mengatakan sambil melempar ini, yang pertama, ya, kita nutup itu, ya, kita mengatakan minha khalaqnakum. Yang pertama, minha khalaqnakum, dari tanah ini. Katanya Allah, ya, kami menciptakan kalian, ya. Wa fiha nu'idukum, dan masuk ke situ lagi kami akan mengembalikan kalian. Wa minha, yang ketiga itu wa minha, dan dari dalamnya itu nukhrijukum taratan ukhra, kami akan membangkitkan kalian semuanya, ya. Dari tanah kami menciptakan kalian, ke dalamnya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan bangkitkan, ya. Setelah itu baru ditutup, ya.
Jadi di sini disebutkan sunnahnya itu dikasih 3, pertama tadi ya, kita melemparkan 3, setelah itu baru ditutup langsung serut semuanya ya. Kemudian ya, untuk penguburannya disunahkan dilebihkan tanahnya itu 1 jengkal ya. Enggak, kalau kita kan tuh tinggi biar kelihatan oh ini yang baru meninggal kemarin. Kalau cuma sedikit itu nggak tahu yang mana gitu ya. Tapi kan sekarang sudah ada penamaan, ada macam-macam gitu lagi. Jadi disunahkan ditinggikan 1 jengkal. Kemudian kalau meletakkan bunga-bunga di atasnya itu gimana hukumnya? Nah, di sini nomor 7 ya, menandai kuburan dengan batu atau semisalnya agar anggota keluarganya yang meninggal dapat dikuburkan di dekatnya. Nah, ini sebenarnya untuk menandai saja ya. Belum selesai ini ya. Meletakkan bunga bagaimana hukumnya ya. Kalau sebagian ulama mengatakan Rasulullah pernah ya ketika melewati kuburan itu di situ meletakkan pelepah kurma ya. Kenapa? Karena yang ada di dalamnya itu sedang diadab oleh Allah ya. Karena pipis sambil berdiri dan enggak istinja ya. Akhirnya Rasulullah karena dia orang muslim walaupun pipisnya enggak istinja tapi kan dia muslim ya. Rasulullah tetap punya rahmah ya. Jadi diambilkan pelepah kurma ditancapkan di situ dan beliau mengatakan pohon ini atau pelepah ini akan beristighfar untuk penduduk kubur ini ya, sampai dia kering ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni istighfarnya ya, mengampuni jenazah yang ada di dalam sini lantaran istighfarnya tanaman yang ada di atasnya itu ya. Karena itu tidak apa-apa meletakkan tanaman-tanaman di atas kuburan itu ya, atau bunga-bunga yang segar ya, dengan harapan ya, karena semua makhluk pada hakikatnya itu bertasbih berdoa kepada Allah ya, dan itu walaupun benda mati tetap memintakan ampunan kepada Allah untuk jenazah yang ada di dalamnya ya. Ini walaupun ada perbedaan pendapat, nggak boleh kita ngeletakin bunga. Sebagian ada yang nggak apa-apa berdasarkan hadis tersebut ya. Ini masih banyak nggih. Takziah belum. Nggih. Sampai di sini kita lanjutkan. Ya. Enggak apa-apa, dilanjutkan minggu depan aja, nggih. Ya. Napa? Caranya salat gaib sama persis dengan salat jenazah. Ya. Salat gaib sama persis dengan salat jenazah. Minggu depan kita lanjutkan apakah boleh menguburkan campur antara jenazah laki-laki dan perempuan ya, dalam satu lahat ya, dalam satu kuburan ya. Kalau perang seperti itu kan semuanya jadi satu ya. Enggak dibedakan laki-laki dan perempuan ya. Kenapa? Kalau enggak dalam waktu perang, kalau di sini disebutkan apa ini? Beberapa jenazah laki-laki dan perempuan dikuburkan bersama-sama, maka jenazah pria diletakkan di tempat yang lebih dekat ke kiblat dan menempatkan perempuan di belakangnya. Boleh. Kalau meninggalnya tidak bersamaan, perempuan itu meninggal itu yang mati meninggal itu ditumpuk. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Oh. Kalau jaraknya 1 bulan gitu, kayaknya ndak itu deh. Biasanya itu di sampingnya, ya nggak langsung. Kalau ditumpuk itu orang jarang menggunakan dengan alasan yang tidak ada kaitannya dengan syariat mungkin ya. Tapi kenapa? Dikhawatirkan terlihat aibnya. Kalau misalnya, oh ini habis diadab, oh ini kalau ada bau atau apa, jadi muncul fitnah ya. Karena itu nggak boleh sampai lewat 1 tahun kira-kira ya, sudah jenazahnya itu sudah tidak terlihat ya, itu tidak apa-apa ditumpui ya. Tapi kalau masih baru tidak boleh. Boleh. Kan misalnya alasannya tadi kalau ada tanaman tanaman itu memintakan ampunan untuk jenazah, tapi kalau mengotori bikin rungsep gitu nggih, nah itu ya itu dicabut seperlunya aja, tetap bersih tapi
tetap ada tanaman walaupun cuma satu yang dia beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut ya. Allah alam. Nggak harus ya. Kalaupun dikasih nggak apa-apa. Karena apa? Karena ada pendapat yang nggak memperbolehkan tadi ya. Ada yang nggak memperbolehkan, bid'ah naruh tanaman di atas kuburan. Karena itu di Mekah kan nggak ada ya. Orang-orang tertentu saja yang dikasih tanaman. Kenapa? Nggak apa-apa. Enggak. Tapi saya kemarin ke Baki itu kuburannya Yai Maimun Zubair kan, nggih. Itu kalau orang Indonesia datang bawain bunga dikit. Tapi kalau samping-sampingnya enggak ada, nggih, enggak ada. Sudah nggih? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dititipkan Mbak Erni. Di makam mana? Di Mekah. Ada yang sholat. Ada yang sholat. Biasanya tahlil aja ya, tahlil doa gitu. Kalau sholat mungkin sholatnya di perjalanan tadi belum sempat sholatnya itu. Ya. Kalau jadi bukan saya rasa tidak pernah ada orang itu ya sholat di kuburan seperti itu kecuali dia mungkin belum ya karena dia perjalanan jauh belum sholat 5 waktu akhirnya sholat di situ ya. Iya, karena pada hakikatnya hukum asalnya sholat di kuburan itu nggak boleh, ya nggak boleh. Kecuali ya tadi mungkin orang itu capek nyari masjid, nyari musola, akhirnya ya wes lah di situ dia sholat duhur di qashar atau di jamak gitu. Ya. Kita nggak bisa bersuudzon ini sholat apa ini sholat di sini. Ya. Kita husnudzon ini sholat mungkin dia di jalan nggak sempat sholat. Ya. Dimanapun nggak boleh. Ya karena di situ sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid bukan karena masuk makamnya Rasulullah. Jadi kita sholatnya karena tahiyatul masjid. Wallahu alam. Dan boleh sholat sunnah mutlak. Pokoknya sholat sunnah mutlak itu berarti kita niat sholat 2 rakaat lillahi ta'ala gitu saja, bukan karena masuk kuburannya Rasulullah ya. Tapi niat sholat sunnah mutlak gitu saja, atau niat tahiyatul masjid. Tapi kita tadi sudah tahiyatul masjid, berarti di situ niat sholat sunnah lillahi ta'ala. Sampai di sini kita tutup dengan hamdalah dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء
Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna bismil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.